Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik ya. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ke-1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini itu meliputi kompetensi dasar pembelajaran muatan bahasa Indonesia, yaitu KD 3.9 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, dan KD 4.9 menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulisan, dan visual. Nah, adapun kompetensi dasar pada muatan pelajaran IPA itu meliputi KD 3.4 menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar, dan KD 4.4 menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks cerita fiksi asal mula Telaga Warna, peserta didik dapat menganalisis tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks cerita fiksi tersebut dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mencari informasi mengenai pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi, peserta didik dapat menelaah ciri-ciri teks cerita fiksi dengan benar. Lalu yang ketiga, dengan mengamati gambar anak bermain ayunan, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gaya dan gerak dengan benar. Dan tujuan yang terakhir yaitu dengan melakukan praktikum sederhana, peserta didik dapat membuktikan pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan benar. Udin dan keluarganya sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat tempat wisata yang sangat terkenal yang terletak di kawasan Puncak Bogor. Tempat wisata tersebut bernama Telaga Warna. Nah, Udin sangat penasaran dengan tempat wisata tersebut, sehingga Udin mengajak keluarganya untuk mengunjungi tempat wisata Telaga Warna tersebut. Halo teman-teman, aku adalah Udin. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak sekali tempat wisata. Nah, diantaranya adalah Telaga Warna. Nah, apakah teman-teman pernah mendengar cerita tentang asal mula Telaga Warna? Jika belum, ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, anak-anak, berikut ini ada teks cerita tentang asal mula Telaga Warna. Nah, anak-anak bisa memahami teks asal mula Telaga Warna ini ya. Kita baca bersama-sama. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya.
segala keinginan putrinya itu akan selalu dituruti oleh raja dan permaisuri. Nah, tak terasa putri raja itu telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Nah, raja mengadakan pesta yang besar-besaran untuk memeriahkan ulang tahun putrinya tersebut. Sampai-sampai semua rakyat itu diundang ke pesta. Nah, raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Nah, kalung tersebut terbuat dari untayan permata yang berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. "Kalung ini hadiah dari kami. Lihatlah, indah sekali, bukan? Kamu pasti menyukainya," kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. "Aku tidak suka kalung ini, Ayah," tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. "Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek," teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangis permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Nah, anehnya, air danau itu berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri tadi. Nah, kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, anak-anak, kita tadi sudah membaca teks cerita asal-usul Telaga Warna. Nah, untuk mengetahui pemahaman anak-anak mengenai teks tersebut, kita bersama-sama mengerjakan soal-soal berikut ini ya. Nah, yang pertama, siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Iya, benar sekali. Jadi, tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita asal-usul Telaga Warna tersebut itu ada raja, permaisuri, putri raja, dan juga rakyat. Soal nomor 2, di manakah raja melakukan pertapaan? Iya, benar sekali. Raja melakukan pertapaan di hutan. Yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya ya? Nah, raja menyiapkan hadiah berupa kalung yang terbuat dari untayan permata berwarna-warni untuk hadiah ulang tahun putrinya. Soal nomor 4, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Apakah ada yang tahu? Iya, benar sekali. Permaisuri bersedih dan menangis karena putrinya menolak dengan kasar hadiah kalung pemberiannya. Nah, saat permaisuri akan memakaikan kalung pada putrinya, putri menepis sehingga kalung dan permatanya tercerai-berai. Soal nomor 5, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Iya, benar. Jadi, dalam cerita tersebut, putri itu tidak menghargai pemberian orang lain, tidak sopan dan kasar. Nah, sifat-sifat tersebut tampak ketika putri tidak menyukai kalung hadiah dari raja dan permaisuri. Nah, anak-anak,
cerita asal mula Telaga Warna tadi yang telah kita baca itu merupakan salah satu contoh teks fiksi berupa cerita. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu teks cerita fiksi itu apa? Ya, jadi teks cerita fiksi merupakan karya sastra berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Nah, cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan pengarang. Nah, isi cerita fiksi itu dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Nah, kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang menarik, yaitu bahan cerita dari teks cerita fiksi tersebut. Nah, anak-anak, sama seperti teks cerita lainnya. Nah, teks cerita fiksi ini juga memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang dapat membedakan teks cerita fiksi dengan teks cerita lainnya. Nah, adapun ciri-ciri dari teks cerita fiksi tersebut yaitu yang pertama, teks cerita fiksi itu merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah pengarang. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya ide dari teks cerita fiksi itu bisa berupa karangan dari si pengarang atau bisa juga berasal dari pengalaman kisah hidup si pengarang yang diolah oleh pengarang tersebut, diberikan bumbu-bumbu agar cerita tersebut lebih menarik. Yang kedua, cerita fiksi itu bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, cerita fiksi itu disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, cerita fiksi menggunakan bahasa yang komunikatif. Nah, artinya teks cerita fiksi itu mudah untuk dipahami pembacanya dan pembaca itu akan mudah untuk masuk ke dalam alur cerita dari teks cerita fiksi tersebut karena bahasanya yang mudah dimengerti. Yang terakhir, teks cerita fiksi itu menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, adik-adik, yang terakhir, teks cerita fiksi itu menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah tahu apa itu bahasa tidak baku? Ya, benar sekali. Oke, bahasa yang tidak baku itu bisa diartikan sebagai lawan dari bahasa yang baku. Tetapi arti dari bahasa tidak baku itu adalah bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, jadi bahasa yang tidak baku itu merupakan bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jadi bahasa yang kita gunakan dalam keadaan tidak pada kegiatan formal seperti itu. Nah, anak-anak, ada beragam jenis cerita fiksi. Di antaranya adalah cerita rakyat, cerpen, dan novel. Nah, pasti anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan cerita rakyat, cerpen, dan novel. Nah, apakah anak-anak sudah paham dan sudah mengerti pengertian dari teks cerita rakyat, cerpen, dan novel? Nah, jadi cerita rakyat itu terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa pembacanya. Contoh, Lebah yang Malang. Yang kedua adalah mite. Mite ini merupakan cerita yang mengandung unsur-unsur magis
atau tokoh-tokohnya itu mempunyai kekuatan gaib seperti dewa atau peri. Yang ketiga, fabel. Nah, pasti anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan fabel, karena di perpustakaan pasti banyak sekali cerita-cerita fabel. Nah, fabel ini merupakan cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Nah, jadi tokoh utama dari fabel ini merupakan hewan-hewan yang dikisahkan itu memiliki tingkah laku maupun kebiasaan seperti manusia pada umumnya. Nah, contohnya adalah cerita kancil dengan buaya, cerita kancil yang mencuri timun, dan masih banyak lagi. Lalu yang keempat adalah legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan asal-usul adanya suatu tempat, wilayah, benda, maupun kejadian alam. Nah, anak-anak, jika diingat-ingat, kita tadi sudah belajar tentang teks cerita asal mula telaga warna. Nah, kira-kira teks asal mula telaga warna itu masuk ke jenis cerita rakyat apa ya? Iya, benar sekali. Jadi, teks cerita asal mula telaga warna yang telah kita baca tadi merupakan salah satu jenis cerita rakyat yang berupa legenda. Karena pada teks cerita asal mula telaga warna tersebut mengisahkan terjadinya atau terbentuknya suatu tempat yang berupa danau. Oke, yang kelima ada jenis cerita rakyat saga. Nah, saga ini adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya adalah cerita Calon Arang atau cerita Lutung Kasarung. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Nah, cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contoh, cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Nah, pasti anak-anak juga tidak asing dengan cerpen ya, karena banyak sekali di majalah-majalah seperti majalah Bobo itu menyediakan cerpen-cerpen menarik yang bisa anak-anak baca. Lalu ada novel. Novel ini adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya adalah Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, anak-anak, apakah anak-anak masih ingat dengan Udin? Ya, jadi di dekat rumah Udin di Jawa Barat terdapat taman bermain juga. Nah, Udin dan sepupu-sepupunya itu berencana untuk pergi ke taman bermain tersebut nanti sore. Nah, Dita ini adalah salah satu sepupu dari Udin. Dita ingin bermain ayunan dan Udin membantu Dita untuk menarik dan mendorong ayunan. Nah, anak-anak coba amati kedua gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar Udin dan Dita ya yang sedang bermain di taman bermain. Nah, dari gambar tersebut apa yang dilakukan Udin pada gambar tersebut? Apakah anak-anak ada yang tahu? Iya, benar. Jadi pada gambar yang di atas itu terlihat ya bahwa Udin itu sedang mendorong ayunan. Lalu pada gambar yang bawah itu nampak bahwa
Udin sedang menarik ayunan. Nah, jadi pada gambar tersebut, Udin itu telah melakukan tarikan dan dorongan. Nah, tarikan dan dorongan, apakah anak-anak ada yang tahu? Tarikan dan dorongan itu identik dengan apa? Iya, benar sekali. Tarikan dan dorongan itu identik dengan gaya. Nah, tarikan dan dorongan yang diberikan Udin itu disebut dengan gaya ya anak-anak. Karena ayunan yang ditarik dan didorong Udin itu kan diberikan gaya, jadi ayunan tersebut itu dapat bergerak. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan ayunan tersebut dapat bergerak adalah karena diberikan gaya oleh Udin. Nah, anak-anak, berdasarkan peristiwa yang dilakukan Udin tadi, apakah anak-anak bisa menjelaskan pengertian dari gaya menurut pendapat dari anak-anak sendiri? Baik, gaya itu merupakan suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau juga perubahan bentuk. Nah, gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, anak-anak, gaya itu dapat mempengaruhi gerakan benda. Nah, beberapa pengaruh gaya terhadap gerakan benda itu yang pertama ada gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi benda bergerak. Ayo, apakah ada yang tahu contoh dari gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi benda bergerak? Iya, benar. Contohnya adalah ketika kita menendang bola. Bola yang awalnya diam, ketika kita memberikan gaya pada bola tersebut atau menendang bola tersebut, maka otomatis bola tersebut akan bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Jadi ini kebalikan dari yang tadi. Yang tadi kan gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak ya. Nah, yang ini gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Apakah anak-anak ada yang bisa memberikan contoh dari gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi benda diam di kehidupan sehari-hari? Iya, benar sekali. Ketika kita bersepeda, tiba-tiba di depan kita ada batu, otomatis kita akan mengerem sepeda tersebut. Nah, itu akan menyebabkan sepeda yang awalnya bergerak menjadi diam karena kita memberikan gaya pada sepeda tersebut. Lalu yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Ada yang bisa memberikan contoh? Iya, benar. Jadi ketika kita bersepeda, semakin lebih kencang kita mengayuh sepedanya, maka sepeda itu juga akan menjadi lebih kencang lajunya karena kita memberikan gaya yang lebih besar pada sepeda tersebut. Lalu yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Ada yang tahu? Masih dengan sepeda. Apakah ada yang anak-anak bisa memberikan contoh? Iya, benar sekali. Ketika kita bersepeda dan di depan kita ada tikungan, otomatis kita akan menggerakkan stang sepeda kita ke arah tikungan tersebut agar sepeda kita bisa berbelok arah. Jadi ketika kita membelokkan stang itu berarti kita telah memberikan gaya pada sepeda yang dapat mengakibatkan sepeda tersebut bergerak, berubah arah. Nah, anak-anak,
contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya dalam kehidupan sehari-hari itu ada sepeda yang dibelokkan akan berubah arah sesuai gerakan mengayuhnya. Lalu ada mobil yang mogok yang didorong akan bergerak. Yang ketiga, meja yang didorong akan bergerak. Yang keempat, sepeda motor yang direm akan berhenti. Dan yang terakhir, kelereng yang dijentikkan akan bergerak. Nah, itu tadi merupakan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat adanya gaya. Nah, selanjutnya, hubungan gaya dan gerak serta kaitannya dengan peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa gaya dan gerak itu saling berhubungan dan sering kita jumpai pada peristiwa di lingkungan sekitar kita, tetapi mungkin kita tidak menyadarinya bahwa itu merupakan gaya dan gerak. Nah, contohnya yang pertama ada hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel. Nah, pasti anak-anak pernah bermain ketapel ya. Nah, saat kita bermain ketapel, ternyata itu mencerminkan adanya hubungan antara gaya dan gerak. Nah, pada saat anak menarik ketapel itu merupakan gaya ya, karena kita menarik, kita memberikan gaya kepada ketapel tersebut dan melepaskannya itu akan mempengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Yang kedua, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba. Nah, adalah pada peristiwa tersebut, gaya yang dikerjakan paman saat menarik tali timba itu mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak. Nah, jadi gayanya itu ditunjukkan ketika paman sedang menarik tali timba. Nah, gerakannya itu ditunjukkan pada peristiwa ember yang tadinya kosong menjadi terisi. Yang ketiga, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah. Nah, pada peristiwa membuat gerabah ini, gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat itu dapat mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Nah, ketika pengrajin gerabah itu membentuk tanah liat dengan tangannya menggunakan tenaga, itu kan sama saja pengrajin tersebut itu memberikan gaya terhadap tanah liat tersebut. Nah, akibat gaya yang diberikan tersebut, maka tanah liat tersebut dapat berubah bentuk menjadi gerabah. Nah, anak-anak, kita tadi kan sudah belajar banyak hal ya tentang konsep-konsep dari gaya dan gerak. Nah, untuk membuktikan adanya pengaruh gaya terhadap gerak benda, lakukanlah percobaan berikut ini di rumah ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa meminta tolong ayah, ibu, kakak, atau orang tua yang ada di rumah untuk membantu anak-anak melakukan percobaan berikut ini. Nah, sebelum melakukan percobaan, terlebih dahulu anak-anak harus memahami ya perintah dari percobaan tersebut, dan anak-anak harus melakukan percobaan tersebut itu sesuai langkah-langkah yang telah ditentukan. Nah, ini dia lembar kerja peserta didik kegiatan anak-anak melakukan percobaan mengenai materi gaya dan gerak. Nah, untuk tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, percobaan mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi dari kegiatan praktikum ini yaitu ada 3.5.1 menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak,
3.5.2 menyajikan hubungan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, untuk tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, dengan melakukan praktikum sederhana, peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang kedua, dengan melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat merumuskan hasil percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan benar. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan itu ada meja, kertas, dan bolpen. Jadi nanti di rumah anak-anak menyiapkan meja, kertas, dan bolpen ya. Lalu untuk petunjuk kegiatannya yaitu yang pertama, letakkan meja di tempat yang cukup luas. Nah, jika anak-anak kesusahan untuk meletakkan meja tersebut, nanti bisa minta tolong ayah, ibu, kakak, atau yang lain ya. Langkah yang kedua, dorong meja secara sendiri dengan kekuatan penuh dan amati apa yang terjadi pada meja. Langkah yang ketiga, kemudian dorong meja bersama dengan teman kelompokmu. Nah, karena ini anak-anak melakukannya di rumah, maka nanti bisa minta tolong ayah, ibu, kakak, adik, atau mungkin orang-orang yang ada di rumah anak-anak. Nah, untuk langkah yang keempat, gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong meja sendirian. Lalu langkah yang kelima, diskusikan bersama teman kelompokmu mengenai percobaan yang telah dilakukan. Nah, karena anak-anak ini melakukan percobaan di rumah, maka nanti bisa berdiskusi dengan ayah, ibu, kakak, atau anggota keluarga yang lain. Lalu langkah yang keenam, tuliskan hasil diskusi dalam laporan hasil praktikum sederhana. Nah, untuk format laporan hasil praktikum sederhananya itu sudah ditentukan ya anak-anak. Nanti laporannya itu dalam bentuk anak-anak menjawab soal yang telah disediakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas jawaban-jawaban dari anak-anak ya. Nah, ibu juga akan menampilkan video dari teman kita yang sudah melakukan praktikum. Nah, di atas itu ada yang melakukan praktikum mendorong meja sendiri, dan di bawahnya itu video melakukan praktikum mendorong meja bersama temannya. Nah, selanjutnya kita langsung saja kita jawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan perbedaan yang dirasakan ketika mendorong meja sendiri dengan mendorong meja bersama teman. Nah, jadi perbedaannya adalah ketika kita mendorong meja sendiri, maka meja tersebut akan terasa berat. Sedangkan ketika kita mendorong meja bersama teman, meja tersebut akan terasa ringan. Baik, soal nomor 2. Bagaimanakah pergerakan meja saat didorong sendiri dan didorong bersama teman? Nah, pergerakan meja yang didorong sendiri itu lambat ya, karena kan terasa berat. Sedangkan meja yang didorong bersama teman itu pergerakannya otomatis akan lebih cepat dari meja yang didorong sendiri, karena mendorong meja bersama teman itu akan mengurangi beban dari meja tersebut, sehingga gerakan meja itu akan menjadi lebih cepat. Soal nomor 3. Mengapa terjadi perbedaan pergerakan meja ketika didorong sendiri dengan didorong bersama teman? Jadi, kenapa terjadi perbedaan? Karena gaya yang diberikan ketika kita mendorong meja sendiri itu besarnya lebih kecil daripada gaya yang diberikan ketika kita mendorong meja bersama teman. Nah, semakin besar gaya yang diberikan kepada suatu benda, maka akan mempengaruhi terhadap besarnya gerak benda tersebut. Nah, berarti
sekalian kita menjawab nomor 4. Apa kesimpulan dari percobaan yang telah kelompok melakukan? Jadi kesimpulannya adalah besarnya gaya yang diberikan kepada suatu benda akan mempengaruhi besarnya gerak benda tersebut. Jadi semakin besar gaya yang kita berikan pada suatu benda tersebut, maka gerakan benda tersebut itu akan semakin kuat atau semakin cepat. Anak-anak, karena kita sudah belajar banyak sekali hal ya pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengukur pemahaman anak-anak mengenai materi yang telah didapat pada pembelajaran kali ini. Baik, Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Soal nomor 1, dalam pertandingan sepak bola, seorang penjaga gawang menghalau bola yang ditendang oleh pemain lawan, sehingga bola memantul dan menjauh dari gawang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa gaya D dapat menyebabkan benda berubah arah. Soal nomor 2, berikut ini yang bukan akibat dari gaya adalah D. Angin yang dapat dirasakan tetapi tidak dapat dilihat. Selanjutnya soal nomor 3, cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana A. Hiburan. Nomor 4, berikut yang termasuk ciri-ciri cerita fiksi kecuali D. Bersifat faktual. Soal nomor 5, itu ada teks tentang gagak ya, nanti bisa dibaca. Nah, soal nomor 5, watak tokoh gagak dalam cerita tersebut adalah D. Dengki. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini Ibu rasa sudah cukup. Nanti jangan lupa anak-anak membaca materi selanjutnya pada tema 8 subtema 1 pembelajaran kedua. Nah, akhir kata Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.